mengawali ini kita akan sarapan nggak terlalu berat. Pagi-pagi ya. Sarapannya kita pakai Nagasari. Ini emang jajanan pasar tuh, aduh juara loh. Iya, enak banget. Kalau saya sih emang paling suka ini Nagasari, apalagi yang isinya pisang. Ih, pisang Wah, kayak gini. nikmat banget. Tapi kamu harus coba Nagasari yang isinya lumut. Hah? Lumut? Lumut. Emang lumut bisa dimakan? Saya malah nggak tahu ada lumut. Kamu nggak tahu kalau Nagasari, dari isi lumut. Kalau Jadi kamu hijau gitu dong dalamnya. kita tanya Putih aja, kita langsung panggil Putih. Ini kayak gimana sih kalau Nagasari isinya lumut? Silakan. Selamat pagi, akhir pekan waktunya bersantai. Dan pagi ini saya akan temani waktu santainya pemirsa dari Ngawi, Jawa Timur. Perjalanan saya mulai dari Pasar Jadul Ahad Legi. Konsep pasarnya berbeda nih, serba tradisional. Transaksinya pun menggunakan koin khusus. Sesuai namanya, Pasar Jadul Ahad Legi, maka pasar ini hanya diadakan pada saat Minggu Legi saja. Berdasarkan kalender Jawa, Minggu Legi jatuh setiap 36 hari sekali. Tak heran ketika dibuka selalu ramai dikunjungi. Wah, luar biasa, ini rame banget. Lautan manusia lagi memenuhi Pasar Jadul Ngawi. Karena memang ini tuh cuman ada di hari Minggu Legi aja dan sebulan sekali aja. Di sini tuh unik banget karena menjual berbagai pernak-pernik tradisional, makanan tradisional, mainan tradisional, semuanya serba jadul. Pasti di dalam sana banyak yang menarik perhatian saya. Saya mau keliling-keliling dulu. Nah, di sini tuh bukan cuma makanan, bukan cuma mainan, tapi ada juga pameran budaya, pameran baju-baju tradisional, bukan dari Jawa Timur aja, tapi juga dari seluruh Indonesia diperkirakan di sini pada hari-hari tertentu. Nah, kebetulan nih saya pas datang pas lagi ada, jadi meriah banget. Setiap kali diadakan ada sekitar 7.000 pengunjung dari Kabupaten Ngawi dan sekitarnya meramaikan pasar yang dibuka mulai pukul 6 pagi sampai jam 12 siang ini. Melihat banyaknya jajanan pasar membuat saya tergoda untuk membeli. Tapi saya sudah terlanjur punya janji mau buat jajanan tradisional dengan bahan yang unik. Ayo jalan Bu, yang mana? Yang ini diambilin. Nah ini dia nih bahan yang saya cari. Sebentar, ini ya Bu ya. Ini adalah jamur lumut. Jadi sudah jamur dari lumut. Untuk apa? Ini untuk dikonsumsi pemirsa sama masyarakat Desa Napis, Tambakrejo, Bojonegoro, Jawa Timur. Langsung diambilin semua gini Bu. Bagi kebanyakan orang, jamur lumut dianggap hama, licin, dan kurang indah deh dipandang mata. Nah, siapa sangka tumbuhan ini menjadi salah satu santapan favorit warga Desa Napis, Kecamatan Tambakrejo ini. Nah, ini tuh jamur lumut ini tuh sebenarnya bukan cuma dari di Desa Napis ini aja, tapi saya pernah lihat di beberapa daerah juga ada yang tumbuh seperti ini. Biasanya dimasak apa nih Bu? Ditumis, Ditumis juga. di sayur lodeh. Cuman ini adanya itu ketika musim hujan aja ya Mbak ya. Karena dia kan menyerap air, jadi ketika musim kering dia berubah jadi hitam, kering dan nggak bisa dikonsumsi. Jadinya malah bikin licin aja ya Bu ya. Bernama latin Bryophyta, lumut tumbuh di tempat lembab. Tumbuhan liar ini tidak menyerap air tanah, melainkan air hujan, sehingga kerap memperburuk kualitas tanah yang ditumbuhi jika jumlahnya terlalu banyak. Nah ini tuh kalau saya pegang teksturnya kenyal kayak jelly. Kalau misalnya kita bikin agar-agar gitu kan misalnya ada yang nempel-nempel di dinding-dinding panci. Nah seperti itulah persis banget kayak gitu.
Dan ini tuh bisa dimasak apa aja Bu ya. Tadi kan Ibu bilang bisa ditumis, terus bisa di sayur, terus bisa dibikin apa jajanan-jajanan kecil juga. Nah ini nanti saya sama ibu-ibu mau langsung olah makanan unik ini menjadi jajanan khas Jawa Timur. Cukup nih Bu, udah banyak banget nih. For your information, ada sekitar 25.000 jenis lumut di muka bumi ini. Tapi tidak semua bisa dikonsumsi ya. Nah ini dia tadi jamur lumut yang tadi udah kita ambil ya Bu ya. Sudah dicuci, sudah bersih, sudah siap dibikin olahan tradisional. Nanti kita mau bikin nagasari alias nogosari. Biasanya kan nogosari itu pakai pisang dalamnya. Nah ini akan diganti pakai si jamur rumput ini. Kata Ibu sih nanti akan lebih kenyal, lebih enak sih rasanya. Kita cobain aja. Saya bantuin apa Bu? Bahan untuk membuat adonan nagasari cukup sederhana. Tepung beras, santan, gula pasir, daun pandan sebagai pewangi. Semua bahan dicampur jadi satu dengan takaran sesuai selera. Aduk-aduk terus ya, supaya kental merata dan tidak lengket di bagian dinding panci. Jangan lupa tambahkan pandan supaya aromanya semakin harum. Nah, ini agak berbeda sih pembuatan nagasari dari daerah-daerah lain. Biasanya itu pisangnya, isiannya itu kan ngasihnya itu ketika udah dibungkus ya Bu ya. Jadi adonannya ditaruh di daun pisang, terus pisangnya baru ditaruh. Kalau yang ini cukup unik sih. Jadi langsung dicampurin aja biar menyatu sama si tepungnya. Terus biar rasanya kayak gel-gel gitu ya Bu ya. Jadi mirip rumput laut sih sebenarnya. Wah, cara membungkusnya tidak semudah yang terlihat. Salah-salah nanti daun pisang bisa robek dan adonannya malah berceceran. Oke, proses selanjutnya adalah pengukusan. Tidak perlu waktu lama, cukup 10-15 menit saja. Apinya tapi harus stabil ya, supaya nagasari matang merata. Jadi warnanya sudah berubah. Warna daunnya sudah berubah hijau, artinya sudah matang. Kita angkut Bu. Nagasari merupakan jajanan khas Jawa. Kue basah ini mudah ditemukan di pasar-pasar tradisional di Pulau Jawa. Nagasari juga merupakan jajanan yang wajib ada ketika ada acara kenduri, pesta adat, atau hari raya. Rasanya enak karena nagasarinya sendiri rasanya manis ya Bu ya. Manis terus padat karena proses pengukusannya sempurna. Tapi jamur rumputnya sendiri ini rasanya lebih ke tawar sih, kenyal-kenyal agak keras. Persis rumput laut. Terus nggak cuma kenyal aja, dia ini mengandung manfaat karena dia mengandung klorofil. Jadi bisa mencegah kanker, terus menurunkan berat badan, sama mengurangi bau. Walaupun cuma jamur aja, lumut jamur atau jamur lumut, ternyata manfaatnya banyak. Habiskan. Putih Fanfudi, Arif Yunan, Bojonegoro, Jawa Timur.